Salam Sobat Misi Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi. Pak Dautoni bersaksi pengalamannya ketika dipanggil oleh seorang Danjen Kopassus untuk membuktikan kalau santet itu nyata atau tidak. Beliau kebingungan karena dia sudah bertobat, tidak lagi menjadi pelaku santet. Bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwa santet itu benar-benar ada? Mari kita dengarkan kesaksian Pak Dautoni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini kesaksian saya bagaimana saya bertobat. Nah, saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa inilah mamah punya ibu, yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi, kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya adalah. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih namanya Sapuangin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal aji lembu sekilan. Jedor jengtal. Dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Selama saya belum bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah bertobat baru bayar. Nah, karena dulu saya mempelajari ilmu hitam, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Terkenal dengan nama si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Dan dia kalau membunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Nah, dan dia terkenal dengan santet, membunuh jarak jauh. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa nurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupaing. Weton tertinggi, weton Jawa, 99. Di antara 5 bersaudara, laki semua, saya anak nomor 2, lahir di weton setupaing. Karena itulah, sejak usia 9 tahun, saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Di situ guru saya mengajarkan sama saya, sebelum kekuatan mistik itu diturunkan, kamu harus memiliki kemampuan, kekuatan fisik melebihi manusia normal. Karena ingat, kalau kamu tidak dilatih fisik kamu pasti gila. Maksud guru gimana? Kekuatan manusia normal itu segini. Kekuatan roh itu segini. Kalau ini masuk langsung, kamu pasti gila. Tidak kuat saraf kamu. Kamu harus dilatih dulu fisik kamu. Usia 9 tahun, sebelum kekuatan mistik itu dimasukkan, kamu harus memiliki fisik kekuatan 2 kali melebihi manusia normal. Wah, gimana caranya? Kalau kamu ingin menjadi yang terkuat, harus menjadi yang paling menderita. Di situ usia 9 tahun, disitulah saya pertama kali dilatih bela diri dulu sama kakek saya. Apa yang harus saya lakukan guru? Untuk melatih kekuatan kamu, melebihi kekuatan manusia biasa. Kamu harus kuda-kuda kuat, fisik kuat. Itu saya masih ingat usia 9 tahun SD saya masih ingat. Itu disuruh duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Duduk berdiri tendang sehari 100 kali. Saya masih ingat. Saudara pasti bingung, duduk berdirinya model kayak apa. Kan itu dah. Bukan gini-gini dah. Saya masih ingat waktu itu latihannya itu berat. Itu seperti gini nih dulu. Seperti gini nih. Jadi posisi itu gini. Itu sehari 100 kali. Bayangin itu umur 9 tahun. Sehari latihan 6 jam. Nah, setelah kekuatan fisik semua dilatih,
baru guru saya ngomong, ilmu gaib diturunkan. Pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu. Ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu, sampai sekarang tidak bisa renang. Disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh, ilmu kebal, ilmu menghilang. Nah, kelas 4 SD saya dilatih. Dan pada itu usia 10-11 tahun, saya dibekali 100 macam pusaka, keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang ke Belanda, kitab Stambul, kul buntet, badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Rambutnya kebal. Jadi kalau mau potong rambut, jimat dijauhkan dulu baru bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut itu rugi banyak. Kenapa? Harus bancaan selamatan. Baru bisa kepotong. Kalau saya ngomong tidak bisa. Walaupun di model apapun tidak bisa. Kebal seluruh senjata badan ini. Guru saya berkata sama saya. Karena seluruh tubuh kamu kebal. Kamu akan terkena kutukan. Langit mengutuk, tanah menolak. Waktu nanti kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah. Karena seluruh tubuh kamu kebal. Jadi ingat, waktu kamu mati, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah. Nah, disitulah saya mulai diperkenalkan ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya mecat, keluar dari tubuh. Nah, itu saya gunakan ilmu itu untuk adu ayam. Makanya sebelum saya bertobat, saya adu ayam. Tidak terkalahkan sampai sekarang. Setelah bertobat, berhenti. Suatu kali, saya dipanggil sama Danjen Kopassus, Pramono Edi Wibowo. Waktu itu dipanggil menghadap di Cijantung. Beliau bertanya sama saya, Pak Daud, apakah ilmu hitam itu ada? Dan santet itu ada? Saya ngomong sama jenderal, izin jenderal, ada. Dan ilmu hitam itu memang ada. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa ilmu hitam itu ada? Di situ saya bingung. Kalau saya buktikan, berarti saya kumat lagi. Nah, tapi saya ngomong, bisa dibuktikan. Wah, saya berdoa waktu itu. Tiba-tiba saya lihat ada cahaya cepat sekali. Shot. Langsung saya doa, dalam nama Yesus. Shot. Cahaya itu berubah jadi paku. Tepat di dahi jenderal ini. Langsung gini. Ini apa Pak Daud? Itulah ilmu hitam, santet. Siapa pengirimnya? Namanya ini, alamat ini. Kok bisa tahu Pak Daud? Dulu bekas tukang santetnya. Langsung. Pak Daud, siap. Kenapa Anda dipanggil? Anda diminta untuk menjaga presiden. Saya tahu kamu adalah keturunan dari si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Makanya kami mengundang Anda untuk menjaga presiden, untuk mengamankan NKRI. Apakah kamu siap untuk negara menjaga presiden? Saya akan lakukan apa yang terbaik untuk negara. Setelah itu saya langsung ajudan ini dipanggil. Ajudan, wah kalau Pak Daud dulu belum bertobat gimana ya? Lawan kita bisa habis. Langsung ajudan ngomong gini. Tapi kalau lawan kita yang megang dia dulu gimana jenderal? Kita yang habis. Karena dia betul-betul pembunuh tanpa jejak. Bayangkan, dijaga apapun tetap shot gitu. Nah saudara, 10 tahun saya menjaga Presiden SBY. Untuk mengamankan presiden sebelum presiden kunjungan dimanapun tempat. Untuk menghilangkan untuk satu bidang, penangkal ilmu hitam.